Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah minibus melaju dari arah kota Parepare menuju ke kota Makassar, menabrak rumah warga di Kabupaten Baru. Diduga terserang penyakit, satu persatu sapi di Kabupaten Bulukumba mati. Dalam sebulan 5 ekor sapi mati mendadak. Di tengah hujan deras, ribuan personel gabungan TNI Polri, Linmas, dan petugas kesehatan di Kabupaten Maros mengikuti apel siaga pemilu 2024. Diduga akibat minimnya pencahayaan di jalur Trans Sulawesi, sepasang suami istri yang berboncengan sepeda motor tewas di tempat usai menabrak truk yang terparkir di bahu jalan di Kabupaten Pangkep. Dari hasil pemeriksaan, truk tersebut parkir karena sedang mengganti ban yang pecah. Sepeda motor milik sepasang suami istri ini menabrak truk yang tengah parkir di bahu jalan di Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep pada Senin dini hari. Saat kejadian, motor yang dikendari korban, Rusli, 48 tahun, sedang berboncengan dengan istrinya, Mulyati, 47 tahun. Pasutri ini sedang menuju kota Parepare dari arah kota Makassar. Diduga karena minimnya lampu penerangan jalan dan disertai hujan deras menyebabkan korban tidak melihat adanya truk yang terparkir di bahu jalan. Motor korban dan truk kini berada di Mako-Polres Pangkep sebagai barang bukti. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, truk sedang parkir karena melakukan penggantian ban yang pecah. Dikendarai lelaki Rusli berboncengan dengan perempuan Mulyati bergerak dari arah selatan ke utara atau dari arah Makassar tujuan Parepare, menabrak sudut kanan belakang sebuah mobil truk yang sementara parkir menggunakan sebagian badan jalan. Ini alasannya parkir? Alasan parkir karena mau ganti ban. Jalur Trans Sulawesi di Kecamatan Labakang memang minim penerangan lampu jalan. Kondisi ini tentu bisa membahayakan pengguna jalan apalagi jika turun hujan deras. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Sebuah minibus melaju dari arah kota Parepare menuju ke kota Makassar menabrak rumah warga di Kabupaten Paru. Kerasnya benturan membuat sopir minibus terjepit pintu mobil. Warga mengeluarkan korban dengan mencungkil pintu mobil. Diduga karena hilang kendali, sebuah minibus menabrak rumah warga di Kabupaten Baru 4 Februari lalu. Evakuasi sopir minibus cukup kesulitan karena warga harus mencungkil pintu mobil sebelum mengeluarkan sopir tersebut. Kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit. Pemilik rumah, Irma, mengatakan berada di dalam rumah saat kejadian. Pemilik rumah lantas lari keluar saat mendengar benturan keras dan melihat bagian depan rumahnya hancur ditabrak mobil. Di kamarku. Di kamar, terus? Baru sudah mandi. Terus? Langsung kayak ada bunyi kayak apa gitu? kayak bunyi meledak. Kayak tembok ditabrak. Baru tak geser tuh maka. Kejadian setelah ada terdengar benturan keras seperti itu, apa yang langsung dilakukan? Langsung mau keluar. Terus setelah dicek apa? Ternyata mobil tabrak rumah. Kuatnya benturan mobil itu membuat bagian tembok rumah warga dan mobil minibus itu hancur dengan posisi ban di atas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa naas ini telah ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Baru. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Baru. 2 orang pria mencuri di sebuah toko di kota Makassar terekam kamera pengawas. Salah satu pelaku mengelabui kedua pasangan lansia yang berjaga di toko, sedangkan seorang pelaku lainnya menerobos masuk hingga ke lantai 3 rumah yang dijadikan toko tersebut. Kamera pengawas merekam 2 orang pria melakukan pencurian di sebuah toko di Jalan Ternate, Kota Makassar pada Sabtu pekan lalu. Terlihat seorang pelaku berusaha mengalihkan pasangan lansia yang sedang berjaga toko, sedangkan pelaku lainnya menerobos melewati etalase jualan. Kedua pelaku baru diketahui setelah pelaku yang menerobos masuk keluar melewati etalase jualan dengan menunduk sehingga memancing perhatian dari pemilik toko. Namun kedua pelaku sudah kabur mengendarai sepeda motor yang diparkir di sekitar lokasi.
Pelaku sempat merusak lemari kaca milik korban untuk mengambil jam tangan. Menurut anak korban, salah satu pelaku berusaha mengelabui ayah dan ibunya yang telah berusia lanjut dengan berpura-pura belanja. Sedangkan satu orang pelaku lainnya menjadi eksekutor, mengambil celana kolor dan jam tangan, namun terjatuh saat mereka berusaha kabur. Ibu sama bapak menjual, ya kira pembeli, ya dilayani lah mereka. Ternyata dikelabui. Berapa orang? Berdua. Oh, modusnya bagaimana kelabuinya itu? Kelabui membeli belanjaan. Tanya ini itu. Satu orang ya yang Satu orang yang kelabui untuk 2 orang. satunya Lari ke atas. apa itu dia bikin di atas? Dia bongkar semua lemari, laci. Dia cari mungkin barang-barang berharga. Korban tidak melaporkan peristiwa ini ke polisi. Peristiwa ini viral di media sosial setelah diunggah oleh keluarga korban sebagai bahan pembelajaran bagi warga agar lebih waspada. Bapak ini sering pakai. Masa? Iya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Gelar razia di zona kriminal jalanan, polisi mendapati sejumlah remaja diduga tengah asik berpesta ganja di Kabupaten Goa. Dari saku remaja, polisi menemukan 1 saset tembakau mirip ganja, dan tidak hanya itu, dari isi percakapan 2 wanita yang ikut terjaring, ditemukan pesan yang diduga prostitusi online. Gelar patroli rutin di zona rawan kejahatan, TNI bersama Polri malah mendapati sejumlah remaja nongkrong dan diduga tengah pesta ganja. Mereka terciduk di sebuah indekos di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Senin lalu. Mirisnya lagi, dalam penggerbekan itu petugas menemukan 2 orang remaja perempuan dan 4 orang remaja laki-laki. Ke-6 remaja itu lalu digelandang ke Mapolres Goa untuk proses lebih lanjut. Barang bukti ditemukan polisi, yakni 1 saset mirip ganja di salah satu saku remaja laki-laki yang digerebek. Sementara 2 orang remaja perempuan ikut digelandang karena pada telepon kedua perempuan itu ditemukan isi percakapan yang terindikasi pada prostitusi online. Nah, makanya kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan beberapa ruang kamar, dan ada kami dapatkan beberapa orang pasangan yang mana terdapat anak muda dengan perempuan di dalam, berjumlah sekitar 4 orang. 1 orang perempuan, dan dapat kami juga amankan berupa bahan sintetis itu yang jenis narkoba dan obat-obatan. Ke-6 remaja yang terjaring tadi masih diperiksa oleh tim PPA Polres Goa. Dugaan prostitusi online juga masih didalami unit PPA Polres Goa untuk mengungkap otak dari jaringan prostitusi online itu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Mayat seorang pemuda ditemukan mengapung di sawah di Desa Masewai, Kabupaten Pinrang. Kondisi mayat sudah membengkak dan tak mengenakan celana. Mayat seorang pemuda di areal persawahan Desa Masewai, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, 4 Februari lalu. Kondisi mayat sudah membusuk dan tidak mengenakan celana, dievakuasi ke rumah duka di Desa Kabalangan, Kecamatan Duampanua. Polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Sementara Komandan Rayon Militer 140406 Duampanua mengatakan korban sudah 3 hari dalam pencarian keluarga karena meninggalkan rumah. Kondisi pada saat ditemukan mayat ini sudah terapung di tengah sawah. Tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan celana, tetapi masih menggunakan baju. Barangkali karena dia kena penyakit epilepsi. Ini berapa hari hilang bang? Dicari baru ditemukan? 3 hari ditemukan mayat ini sudah terapung di tengah sawah. Tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan celana, tetapi masih menggunakan baju. Barangkali karena dia kena penyakit epilepsi.